Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam kepada seluruh mahasiswa informatik dan teknologi di kuliah online atau PJJ ini. Di pertemuan sekarang kita akan membahas tentang list view. Oke, kita akan membahas tentang list view. Lebih besar. List view. Ini adalah materi lanjutan dari pertemuan 13 sebelumnya yang AB atau C saya lupa ya. Nah, apa itu list view? List view itu adalah komponen untuk menampilkan data dalam bentuk list. Apa listnya? Listing, daftar. Nah, data ini akan diambil dari database. Oke, saya akan buka database-nya. Localhost. Which one? Okay, localhost. This one. The second. Oh ya, lupa kontrol sum-nya belum diaktifkan. Ya, yang diaktifkan dulu. Oke, start. Ya, minimize. Oke, kita reload. Ya, connect sekarang. Nah, kita punya data seperti ini nih. Nah, data ini akan kita tampilkan dalam list view. Ini adalah materi hari ini. Sehingga data-data ini yang ada di database ini akan tampil di list view. Nah, itu materi kita hari ini. Tentunya menggunakan teknik database yang sudah pernah kita pelajari, yaitu teknik select. Bintang, from, nama tabelnya apa. From tabel, nama tabelnya apa. Ya, ini adalah teknik select yang kita pakai dalam pertemuan sekarang. Oke, kita akan buka langsung saja coding. Kita buka project kita, kemudian kita tambahkan di sini adalah tombol list view. Kita tambahkan copy biar cepat, Ctrl C, pindahin ke daerah bebas, paste. Dapat ini button 1. On kliknya, karena ini copy dari edit, button edit, on kliknya method event on kliknya kita buang, delete. Kemudian name-nya, property name-nya kita ganti dengan backend view. Oke, tampil, kemudian teksnya adalah list view. Oke, atau list view data ya, list view data. Nah, ceritanya kalau tombol ini diklik itu akan muncul ke halaman list view. Saya set, kita run. Maaf saya agak rusuh ya karena waktunya sudah menjelang malam ya. Jadi list view, kalau ini saya klik kita akan muncul halaman list view. Oleh sebab itu kita akan create halaman list view-nya. File, new, kemudian multi device form, Delphi, HD form. Nah, seperti ini ya. Ini untuk list view. Kita save list view. Name, nama formnya kita ganti add list view atau add view data lah ya, view data. Oke, sip, Ctrl C, file save as, paste, Ctrl F, U. Dah. Nah, maaf. Kemudian kita ambil
Sini kita tambahkan misalkan toolbar di top, kemudian klik sekarang tempat toolbar untuk disimpan di posisi button untuk copyright. Ini untuk top, untuk apa sih namanya itu, toolbar buat menu di atas ya. Oke, di toolbar ini kita tambahkan button ya. Kemudian kenapa harus begini ya, biar cepat saya ambil dari sini ya. Udah nggak boleh kagok. Oke, ini adalah button back. Kemudian posisinya kita buat di posisi left. Kemudian marginnya supaya kelihatan indah, left kita buat 5. Nah, kemudian style lookup kita buat speed button step. Kemudian this one kita dengan back. Nah, ketika tombol ini diklik, ini akan close, kasih kode close ya, tutup formnya. Ini untuk keperluan copyright ya. Anda bisa masukkan sini ya, masukkan sini label untuk lain kita buat ya si center center client. Kemudian ini kita buat copyright, hak cipta ya, di sini hak cipta Anda. Kemudian text settingnya kita buat di posisi dari leading. Nah, ini hak cipta, tuliskan oleh saudara nama cinta Anda di situ ya. Oke, kemudian di sini kita kasih label. Ini adalah kita buat which one, right dulu lah ya, right dulu. Kemudian kita buat di sini adalah this view. Kalau itu sudah, kita buat di posisi center. Lanjutkan di right ke client. Dah. Lanjut ke toolbar, masih di sini toolbar, tambah. Ya sudah cukup lah ya. Kita this one kita make client, kita buat dia di posisi content. See, it works. Content set. Nah, sekarang untuk list view, kita akan masukkan komponen list view. Kita buat layout di sini. Layout. Ya, layout atas, layout 1 ini untuk pencarian data nantinya. Kita buat top, klik sembilan tempat, kasih lagi layout, kemudian layout 2 untuk list view kita buat di client. Nah, sorot lagi layout 1 untuk pencarian data nantinya. Oke, berarti sini akan kita tambahkan di toolbar, kita tambahkan tombol cari data. Kita sorot toolbar, masuk ke search box, ketikkan button. Dan kemudian posisinya kita buat di posisi right, which one right. Kemudian right yang kita buat 5, geser. Kemudian button yang kita buat cari. Ya. Kemudian style lookup yang kita buat speed button. Oke, cari dah. Set. Nah, kemudian tombol ini di layout 1 akan kita tambahkan komponen edit ya, komponen edit namanya lah edit cari. Kemudian posisinya kita buat di client. Dah seperti ini. Nah, kalau sudah masih di posisi edit cari, tambahkan oleh saudara button shift, kemudian posisikan dia di right, kemudian 5. Oke. Shift, buttonnya 5, kemudian topnya 5. Nah, kalau sudah, kita buat button oke untuk cari. Kita buat button cari lah ya. Button cari, kemudian teksnya adalah oke,
cari maksudnya. Nah, kemudian sorot lagi edit cari, kemudian tambahkan oleh saudara tombol button untuk refresh. This one refresh. Oke, kemudian posisinya kita buat di posisi right. Oke, kemudian buttonnya dengan button refresh. Kemudian right-nya kita buat 5 ya. Buttonnya 5, topnya 5, sip. Kemudian post style lookupnya kita buat speed, style. Ini pun sama speed, style. Ya, sip dah. Kalau sudah, set. Nah, sudah. Oke, kita geser ke sini. Ya. Oke, berarti kalau dicari keluar. Nah, ceritanya adalah kalau ini saya belum. Kalau ini saya running nanti ya, kita buat design list view. Oke, this one list view. Nah, list view kemudian posisikan di posisi client. Nah, ini list view set. Sudah. Oke, bla bla bla. Kita coba tes sekarang ya. Tambah, karena form ini akan dipanggil oleh tombol list view, berarti form ini harus dikenalkan ke sini. File, this unit, list view. Double klik. Sekarang double klik ini, kasih F, view, data, titik, so. Dah, set. Go. Oke, sambil compile, izinkan saya membalas WA ya. Oke, good job. Oke, di Bapak cek. Oke, maaf ya, saya dulu. Oke, sudah. Izinkan saya. Udah, tapi ya. Oke. Cicilan daftar ulang 50%. Yap. Dah. Ya, lanjut dulu ya. Oke, kita klik list view. Nah, dapat. Cari, diklik di sini. Oke, ini cari ceritanya. Oke, kita back. Ya, ceritanya adalah kalau saya klik refresh, datanya akan muncul di sini. Oke, nanti saya jawab ini ya, WA mah ini dulu. Nah, list view akan muncul di sini ya. Kita ambil data list view. Untuk keperluan list view, subhanallah, 50% dikali total biaya kuliah dikurangi cicilan pertama dikurangi kurangi 300.000 kurangi cicilan pertama ya. Oke, kita desain list view. Oke, untuk keperluan list view kita akan ambil data modul. Kita akan ambil data modul view. Ini saya klik, copy, Ctrl C ya. Dan di sini adalah name-nya key view. Nah, ini untuk keperluan list view ini. Key view ya. Kemudian kita buat perintah SQL, yaitu select from tabel. Nama tabelnya apa nih? Tabel
mahasiswaku, ya kan? Ini dapat dari sini kan? Ini. Oke. Ini saya blok, Ctrl C, saya pindahin ke kemari, ya. Ini key view, klik kanan, query editor, pindahin ke sini. Oke. Order itu adalah mengurut, order by apa nih? Kita cari di sini order by name, ya, order by name. Oke, order by name artinya diurutkan berdasarkan name. Kita tes, execute, data. Ini muncul nih. Oke, kalau sudah muncul, klik OK. Berarti sekarang kita aktifkan. Asalnya aktifnya false berubah menjadi true. Nah, kalau sudah view-nya itu aktif, berarti dia sudah punya data dari SQL yang kita punya ini. Ya, dari SQL yang kita punya ini. Oke. Ya, dari SQL yang kita punya ini. Bentar ya, saya bisa membalas Pak Camaba. Boleh. Di foto dalam satu file foto dan kirimkan ke aplikasi, kirimkan ke sistem view mereka. Oke, sip. Ya, mohon maaf ya, ada WA dari Camaba tuh, sambil ngajar sambil harus berinteraksi dengan Camaba. Oke. Order by name artinya adalah diurutkan berdasarkan name. Kalau Anda lihat di sini, name 101 dan seterusnya. Kalau diurutkan berdasarkan nama, diurutkan berdasarkan nama, gantilah order by nama kolomnya apa? Nama mahasiswa. Berarti di sini adalah nama MHS ya. Oke, nama MHS. Nah, ini berarti diurutkan berdasarkan nama. Kalau ascending berarti ascending A ke Z. Kalau descending itu berarti dari Z ke A itu urutannya. Oke, Masya Allah. Tinggal basis. Ya. Ya. Oke, klik OK. Nah, sekarang kita masuk ke set, masuk ke view. Caranya gimana memanggil data yang ada di sini ke dalam list view ini? Caranya perhatikan baik-baik di sini. List view ini, oke, kita lihat sini list view. Diklik kanan, kemudian bind visually. Bind visually. Klik. Nah, muncul seperti ini. List view 1 adalah nama list view 1 ini. Kemudian akan dilinkkan ke data modul ini. Key view. Key view itu ada di data modul. Sedangkan data modul ini belum kenal ke view. Berarti harus dikenalkan. File, use unit, data modul. Ini kan data modul, coba klik. Nah, kalau sudah save, kemudian kita lihat lagi sekarang. Key view ada di sini. Key view. Kemudian di sini ada list view. Nah, sekarang ketika sudah dikenalkan ini muncul nih. Dengan ini. Berarti sekarang ini dikenalkan ke sini. Biar Anda nggak bingung ya. Nah, ini dikenalkan ke sini. Sorot si ini. Singkan ke sini. Klik drag. Lepas. Nah, kalau sudah seperti ini, name bisa masuk ke sini, nama bisa masuk ke header. Tapi kita akan buat modifikasi sehingga tidak seperti yang seperti ini. Kita akan modifikasi. Ini akan saya remove. Klik di sini nih, klik di sini, klik kanan remove. Kita akan modifikasi list view-nya terlebih dahulu. List view ini caranya adalah sorot list view-nya, kemudian masuk ke item appearance di sini, item appearance. Kemudian item appearance list item diganti ke dynamic appearance. Klik.
Sudah dynamic appearance, Anda lihat di sini, klik. Ini ada item tag 1 dan seterusnya. Kita tambahkan item 2. Kenapa item 2? Karena kita punya 2 di sini, NIM dan nama mahasiswa. NIM dan nama mahasiswa. Berarti kita tambahkan teks 2. Caranya adalah sorot item, masuk ke add new, klik combo box ini, klik text object appearance 2. Dapat ya? Kalau sudah dapat, tambahkan lagi oleh saudara. Oke. Teks. Nah, teks 1, teks 2, sudah cukuplah. Nah, sini ada nih teks 1, teks 2, di sini teks 3. Oke, kelebihan Pak, nggak apa-apa, biarin aja. Nah, sekarang kita tarik ini, klik, singkan kemari. Kemudian klik NIM, masukkan ke, boleh ke teks 1. Saya kelebihan, nggak apa-apa lah. Ke sini ya, ke teks. Nama tarik ke sini. Dah. Kalau sudah ada muncul tuh. Nah, sekarang saya klik view-nya, klik kanan, design mode. Muncul di sini. Text 1. Yang mana ada text 1? Yang mana text 2? Yang mana text 3? Oke, text 1. Nah, text 1 masuk ke sini, width ganti ke 45. Tuh, berubah. Sorot text 2. Nah, nanti width-nya 45. Sudah. Teks 3 juga sama, ambil 45. Dah, biar nggak bingung. Kalau sudah, geser-geser. Geser-geser. Nah, udah dapat sekarang. Oke, udah dapat. Oke, tinggal ditambahin saja. Misalkan lebarnya 100. Kemudian ini pun lebarnya 100. Nah, atau ingin lebih boleh. Oke, ini nama lebih dari 150 boleh. Nah, sudah biasa kembali. Ya, ini nggak dipakai Pak, buang saja. Boleh di delete ini, tekannya delete, sorot di sini, tekan delete. Nah, muncul yang di bawah. Oke, kebuang ke bawah, save. Oke, kalau muncul kayak gitu nggak apa-apa ya. Ini saya recording, yes. No. Oke, save dulu. Nah, kalau muncul seperti itu, ya itu kesalahan saya tadi, tidak apa-apa ya. Oke, kita ambil aja, save, close all dulu. Kalau muncul seperti itu, nah, ada error, masuk ke tambah. Oh, ini harus di close dulu. Ya. Memori ini mah ya. Saya close dulu lah ya. Oke, saya close dulu. So reality. Oke, this one done. Izinkan saya membuat bukan delete. Ya. Ya, this view. Ya, ini muncul yang tadi. Klik kanan, design mode. Kemudian ini di, udah. Klik kanan lagi. Sorry, di sini klik kanan. Design mode-nya dilepas. Nah, ini udah muncul nih sekarang. Kenapa muncul cuma satu ya? Oke, kita design mode. Kita bind, diklik daerah bebas ya, klik kanan daerah bebas, bind visually. Nah, ini yang salah di sini nih. Oke, ini yang salah, jangan di teks tapi di teks. Oke, this one ini masukin di teks 1, masukkan di teks 2. Kalau sudah, diklik kanan, nah muncul sekarang.
Oke, this one. Sekarang udah muncul. Sudah muncul, kita set, kita run. Okay, this one. Which one? Okay, this one. Okay, saya kenapa nih tidak muncul ke sananya ya? If you sudah cek dulu ini kenapa tidak muncul. Cuma satu nih. Oke, kita hapus aja ya, kita buang. Kita remove. Oh, this one jadi masalahnya nih. This one. Oke, Allah Akbar, set dulu. Allahu Akbar. Ya, set. Sekarang sudah. Oke, karena lagi ada, kita break sebentar ya. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma hadid Rasulullah qala sallallahu alaihi wasallam waqatul maqam mahmud mahmud wa ibadahnya kala tuhibbu innaka la tuhibbu innaka la tuhibbu. Baik, kita lanjutkan ya sebelum kita salat maghrib. Nah, inilah cara menampilkan data dari database yang ini menggunakan teknik list view. Menggunakan teknik list view. Jadi itu. Ya. Nah, sekarang kita akan coba bangun modul cari. Modul cari ini kita akan coba modul cari. Oke, kita close. Sudah habis materinya. Untuk modul cari, ketika tombol ini diklik, cari ini diklik, apa ini? Kolom pencariannya muncul.
kita buat tertutup dulu, hidden. Ketika diklik cari barulah muncul. Caranya gimana nih? Caranya adalah layout 1 itu adalah layout milik cari, maka layout 1 ini kita hidden, visible-nya kita buat false. Tuh, tutup. Ketika diklik cari, maka layout 1 itu muncul. Maka kodenya adalah double klik di sini, kasih pernyataan layout 1 titik visible dinilai layout 1 titik visible. Nah, karena tadi asalnya adalah visible-nya false, maka kita buat not. Dengan kode ini berarti akan terjadi seperti ini nanti hasilnya. Tuh. Nah, see it looks. Ya. Nah, sekarang ketika diklik cari, data yang ada di sini kita cari berdasarkan name-nya. Data yang ada di sini akan dicari. Caranya adalah seperti ini. Oke, list view layout 1 kita tampilkan ya. Kemudian ketika tombol ini diklik, oke, ada carinya kita pakai posisi tengah. Style lookupnya kita buat edit dan kemudian posisi teksnya kita buat di center ya. Oke, kemudian pencariannya berdasarkan name. Karena name berarti di sini angka, kita paksa angka, keyboard tab-nya angka, yaitu number page, jadi nggak bisa nama. Kita double klik ya. Jadi kita buat with data model mahasiswa is mahasiswaku group. Oke. Saya lanjutkan kagok, nanti maghrib saya lakukan sudah ini ya. Dan bagian kemudian key view titik SQL titik clear, key view SQL titik 8. Kasih kalau tidak ingin repot, nulis tinggal ambil dari sini, lock, pindahin ke sini, paste, dah. Kemudian di sini maaf, ini di sini where. Nah, oke, where karena pencarian berdasarkan ini berarti where name sama dengan parameter name x. Ke sini key view titik param by name x bertipe string, string diberi nilai. Nah, tanda tanya ini diambil dari data edt cari ini, berarti tanda tanyanya diganti dengan edt cari titik teks. Nah, kalau sudah dapat baru key view titik execute. Key view ini di posisi sini, maaf ya, key view exact. Nah, if key view titik record count lebih besar dari 0, maka show message ketemu datanya, misalkan ya, tuh data ketemu. Else sebaliknya, kalau tidak ketemu, sebaliknya adalah data tidak ketemu. Nah,
Oke. Refresh bersama. Untuk refresh kita tinggal blok ini. Maaf. Coba klik pindahin kemari, kemudian dibuang saja ini, dibuang, ya, dipun sama dibuang. Udah selesai. Key view ini, kemudian saya agak cepet ya karena mau sholatin teh. Dah sip, kita save all. Kemudian kita marginnya biar mudah, anaknya kita buat ya. Sudah selesai. Kemudian layoutnya kita buat visible-nya false. Sudah save all. Nah, list view sudah muncul. Cari, klik, masukkan sembarang, misalkan 250. Ini akan kita cari nih, klik OK. Sip, data ketemu. Nah, kita masukkan di 600 misalnya ini ya, 600. Klik go, data ketemu. Sekarang kita ambil yang tidak ketemu, misalkan 7,5 atau 6,5. Klik go, data tidak ketemu, ini kosong. Refresh, muncul lagi semua. Ya, itulah materi kita hari ini tentang list view dan tentang pencarian data. Jadi algoritmanya sudah saudara bisa lihat di sini. Ini algoritma untuk pencarian dan ini adalah algoritma untuk refresh. Ya, ini teknik untuk mengaktifkan dan menghidupkan. Udah, saya rasa itulah materi kita hari ini untuk pertemuan ke 13C ya, atau 13C lah saya anggap ini pertemuan 13C. Sehingga nanti besok saya akan kasih pertemuan terakhir untuk mengkonversi ke Android-nya. Besok itu insya Allah kita akan bahas bagaimana mengkonversi ke Android-nya ya. Baik, sebelum kita akhiri, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.